Pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang ban di jalan yang basah di part yang ketiga, part yang terakhir. Nah, ini masih ada hubungannya dengan hydroplaning. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa kecepatan terjadinya hydroplaning itu dirumuskan dengan 6,34 akar PI dalam satuan kilometer per jam atau 10,35 kalikan akar PI dalam satuan mil per jam, di mana PI adalah tekanan dari ban dalam, kalau MPH dalam PSI, kalau yang atas ini dalam KPA. Nah, untuk yang passenger car, artinya mobil-mobil kecil, itu tekanan ban biasanya berkisar antara 28 sampai 36 psi, ya sekitar 2 bar, sekitar 2 bar. 1 bar kan 15 psi kira-kira. Nah, sesuai dengan rumus sebelumnya atau persamaan sebelumnya, maka kecepatan hydroplaningnya itu kita bisa hitung. Untuk tekanan 28 psi, Vp-nya, kecepatan terjadinya hydroplaning itu adalah 88 km per jam. Ini adalah operasi normal. Nah, jadi kalau kita mengendarai kendaraan mobil kita, mobil kecil, itu kita tahu bahwa jalan di aspal maupun di beton itu dia basah, maka atau dalam keadaan hujan itu sebaiknya kita tidak mengendarai dengan kecepatan sekian. Jadi kita harus di bawah 88 km per jam kalau bisa, karena berpotensi menimbulkan hydroplaning. Nah, kalau kita mengendarai mobil kemudian terjadi hydroplaning itu sangat berbahaya, karena kita tidak akan bisa mengendalikan arah kendaraan, karena kan roda itu ada di atas lapisan air, sehingga meskipun kita belok-belokkan tuh tetap dia akan bergerak lurus, tidak terkendali. Nah, justru kalau kita belokkan itu berbahaya, atau kita rem itu berbahaya, karena kalau di rem itu nanti akan bisa menimbulkan spinning, artinya tidak terkendali ketika yang belakang itu mengalami sliding atau skid, itu akan bisa berputar bodinya, akan berbahaya. Sehingga berdasarkan apa yang saya pelajari untuk mengendarai mobil di jalan yang ketika pengemudi itu merasakan terjadi hydroplaning, itu sebaiknya tetap aja roda kemudi tetap lurus tanpa direm, dan tanpa, atau gasnya kita kurangi pelan-pelan, atau kalau bisa kita usahakan mengurangi kecepatan itu dengan melepas gasnya. Nah, semakin pelambat nanti ban itu akan semakin bisa menapak ke aspal lagi. Nah, ketika itu terjadi baru kita bisa rem, bisa kita belokkan dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk operasi normal dari maksudnya dalam ring operasi normal dari kendaraan kecil, berarti ini harus berwaspada ketika kita mengendarai mobil pada jalan yang basah. Nah, sekarang kita hitung untuk yang truk besar, kendaraan besar atau misalkan truk maupun bis. Nah, tekanan bannya itu bisa mencapai berkisar 90 sampai 120 psi. Ini kalau dalam satuan bar berarti bisa sampai berapa ya? 90 berarti dia sekitar 15 kali 5, 6 ya, lebih dari 2 kali lipatnya tekanan dari yang passenger car. Ini adalah tekanan dari truk 90 sampai 120 psi. Nah, dengan rumus yang tadi kita bisa hitung kecepatan hydroplaningnya yaitu 158 km per jam. Nah, ini adalah kalau untuk kendaraan bis maupun truk itu adalah jauh di atas operasi normal. Nah, dengan hasil dari perhitungan ini, hydroplaning itu mungkin tidak akan terjadi pada truk. Namun demikian, performa traksi dari ban truk secara signifikan dipengaruhi oleh adanya fluida di jalan basah. Nah, dari sisi hydroplaning itu untuk kendaraan kecil atau kendaraan penumpang kecil itu kemungkinan bisa terjadi hydroplaning karena dia terjadi di sekitar 88 km per jam. Nah, sedangkan untuk yang truk itu tidak mungkin terjadi, karena untuk truk dan bis itu kan biasanya dia kecepatannya rendah, tidak sampai sekian ya, terlalu tinggi. Nah, jadi untuk yang hydroplaning itu mungkin tidak terjadi pada bis. Tetapi dengan adanya genangan air di jalan itu, untuk yang bis dia akan berpengaruh terhadap gaya traksinya. Nah, untuk ban kembangan di jalan yang basah dengan kedalaman fluida itu kurang dari alur ban, maka prediksi dari kecepatan hydroplaning itu akan lebih kompleks, tidak seperti yang tadi. Jadi rumus tadi itu
bisa kita aplikasikan jika ban itu halus. Kemudian yang kedua ada kembangannya, tetapi kedalaman kembangannya itu lebih kecil dibanding dengan kedalaman air. Itu bisa kita gunakan rumus yang tadi. Nah, untuk yang kedalaman airnya itu lebih kecil dibanding dengan kedalaman ban, itu kita tidak bisa gunakan rumus yang tadi. Itu lebih kompleks dan tidak dibahas di buku ini, bukunya J.Y. Wong ini. Nah, dari apa yang kita bahas sebelumnya sampai di video part 1 sampai part terakhir ini, maka bisa kita simpulkan bahwa parameter yang ditemukan signifikan terhadap hydroplaning atau hal-hal yang mempengaruhi hydroplaning itu adalah yang pertama adalah dari jalan ya, pertama dari jalan, yang kedua dari ban. Nah, dari jalan itu adalah tekstur permukaan jalan, kemudian juga kedalaman fluida di jalan. Kemudian viskositas fluida itu juga bagian dari jalan meskipun dia air ya. Viskositas berarti dia adalah kekentalan dari fluida, kemudian densitas massa jenis dari fluida. Nah, dari pihak yang bannya itu adalah tekanan ban, kemudian gaya normal ban, kemudian pola kembangan ban dan kedalaman kembangan. Nah, jadi 8 faktor ini yang mempengaruhi hydroplaning. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi hydroplaning dari jalan dan maupun dari bannya. Nah, efek yang paling penting dari hydroplaning adalah penurunan koefisien gesek antara ban dengan jalan. Seperti yang kita bahas tadi, dicontohkan ya, bahwa ketika kendaraan itu banyak mengalami hydroplaning, maka koefisien geseknya itu akan turun drastis. Seperti yang kalau di kurva mana ya? Nah, ini kita lihat untuk yang di aspal yang ini, yang ban gundul, kita lihat di kecepatan 60, lihat ini sangat kecil sekali koefisien geseknya menjadi sekitar 0,1. Bahkan kalau ini diteruskan lagi kecepatannya, dia akan lebih turun lagi. Nah, ini pada posisi kecepatan 68 ke atas itu berpotensi menimbulkan hydroplaning. Nah, ketika terjadi full hydroplaning itu udah koefisien geseknya sudah sangat turun drastis sekali. Nah, karena koefisien geseknya itu turun, antara ban dengan jalan turun, hal tersebut akan mempengaruhi performa pengereman, kemudian kontrol kemudi, dan stabilitas arah kendaraan. Nah, ketika terjadi hydroplaning itu sudah pengereman tidak bisa dilakukan. Kalau dilakukan dia akan mengalami susah dikendalikan. Bahkan kalau yang ban belakang itu lebih dahulu mengalami sliding, itu bisa bodi kendaraan bisa berputar. Nah, itu susah dikendalikan. Nah, steering control ketika terjadi hydroplaning itu sudah tidak bisa kita kemudikan lagi ke kanan atau ke kiri, sudah susah. Nah, dengan demikian stabilitas arah juga akan susah untuk dikendalikan. Nah, ini adalah contohnya, gambar di samping, contoh kurvanya maksudnya. Gambar di samping memperlihatkan penurunan dari cornering force. Nah, ini untuk yang kasus yang berbelok ya. Gambar di samping memperlihatkan penurunan dari cornering force atau gaya gesek dalam arah samping dari passenger car pada dua permukaan basah berbeda pada berbagai kecepatan. Kita lihat side force per side force weight, jadi gaya samping ketika posisi basah jalannya dibanding dengan gaya samping ketika posisinya kering. Nah, yang ini yang lurus itu adalah tekstur konkret, berarti dia merupakan beton yang dikasih tekstur supaya bisa mengurangi lapisan air. Yang putus-putus ini adalah yang smooth konkret yang halus. Nah, kita lihat bahwa ini untuk yang ini berbagai macam kedalaman ya. Ini untuk yang 4 groove tread. Ini yang ada groove-nya, berarti dia yang ada alurnya. Kemudian kedalaman air adalah 0,04 inci. Kalau yang ini yang smooth, yang halus, kemudian kedalaman airnya adalah 0, sama. Berarti yang dua ini adalah yang adalah yang untuk yang punya alur, yang ini adalah yang tidak punya alur atau yang halus. Yang sebelah kiri itu kedalamannya 0,04 inci atau 1,02 mm. Yang sebelah kanan adalah 7,62 mm. Ini adalah 1, mm kedalaman airnya, yang sebelah kanan adalah 7,62 mm. Nah, ini kita lihat yang atas dulu.
Untuk yang kedalaman 1 mm itu kita lihat yang ini adalah kecepatan. Jadi semakin tinggi kecepatan maka akan terjadi penurunan dalam koefisien geseknya ini, gaya geseknya. 100% berarti dia gaya geseknya di basah itu sama dengan yang kering. Nah, ketika kita tambahkan kecepatan itu gaya sampingnya itu semakin berkurang dibanding dengan yang kering, ini semakin turun. Bahkan untuk yang smooth yang tidak ada alurnya dia penurunannya jauh lebih besar. Ini kita lihat ini sama. Ya, untuk lebih kalau kedalaman airnya lebih tinggi, ya kita lihat ya. Kalau ini kedalaman airnya 1,02 mm, kalau ini kedalaman airnya adalah 7,62. Nah, semakin dalam berarti penurunannya itu akan terjadi semakin cepat. Ini penurunan tajamnya terjadi di 60 di sekitar 100 km/jam. Nah, ini untuk yang semakin dalam airnya itu di kecepatan 50, kecepatan sekitar berapa ya, 70 atau 80 dia sudah ini 0 malah ya. Nah, jadi sangat berbahaya sekali ini. Berarti ini terjadi hydroplaning di sini. Ini juga sama. Ini dua ini ya, beda jalannya atas sama bawah. Nah, pokoknya yang pasti seperti pada prinsipnya seperti ini. Jadi ketika ada air ya koefisien geseknya akan semakin turun. Ini contoh yang gaya sampingnya. Ini untuk passenger car. Nah, karena perbedaan dalam prioritas desain, perbedaannya dapat dilihat dalam hal traction pada jalan basah antara truk dan passenger car diobservasi. Nah, gambar selanjutnya memperlihatkan perbandingan antara gaya koefisien puncaknya dan koefisien slidingnya pada jalan basah antara ban truk dan passenger car. Nah, yang ini adalah seluruhnya adalah passenger car. Ini kita lihat. Ini membuktikan bahwa terjadi penurunan dalam hal koefisien geseknya ke arah samping. Nah, di gambar selanjutnya akan kita bandingkan antara ban truk dengan ban passenger car. Kita bandingkan. Ada dua kurva. Yang A adalah yang ban passenger car, yang B adalah yang ban truk. A passenger car, ini adalah ban truk. Ini adalah yang atas adalah koefisien gesek puncaknya, yang ini adalah slidingnya. Nah, sampelnya adalah 3 ban radial truk, kemudian 3 ban radial passenger car dengan kedalaman alur berbeda. Ini kedalaman alurnya adalah 7 mm, ini adalah 12 mm, dari 0 sampai 12, ini 0 sampai 7. Kalau ini 7, ini 0 sampai 12 sama ya. Tetapi ini untuk yang sliding ini adalah peaknya. Nah, dapat dilihat bahwa traktif performa dari ban truk lebih jelek dibanding dengan passenger car. Ini adalah peak coefficient of road adhesion, ini adalah koefisien gesek peaknya, ini adalah koefisien gesek slidingnya. Ini kita lihat bahwa yang car itu lebih tinggi dibanding dengan truk, baik yang peak maupun yang slidingnya. Nah, dalam desain yang heavy truck, perhatian lebih ditunjukkan pada tread life. Jadi untuk yang ban truk itu perhatian desainnya itu lebih diutamakan pada umur dari ban. Nah, akibatnya pola tread dan kompon tread untuk ban truk itu berbeda dengan passenger car. Jadi alur dari truk maupun kompon campuran dari materialnya itu berbeda dengan passenger car. Nah, singkatnya, natural rubber sebagai base polymer untuk tread banyak digunakan pada ban truk. Jadi ban truk itu pada umumnya itu menggunakan natural rubber, sedangkan pada passenger car itu umumnya menggunakan synthetic rubber. Nah, apa bedanya natural rubber sama synthetic rubber? Nah, sebagaimana dijelaskan di awal-awal sebelumnya di apa ya? Lupa saya, pokoknya yang membahas tentang material ban. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa natural rubber kompon natural rubber itu menawarkan ketahanan terhadap abrasi yang tinggi. Jadi dia
untuk natural rubber itu tidak mudah aus. Nah, kemudian selain itu juga keuntungannya adalah dia hysteresis lossnya lebih rendah. Nah, sedangkan sintetik rubber itu menawarkan koefisien gesek yang tinggi, terutama pada jalan yang basah. Jadi kelebihan masing-masing seperti ini. Untuk yang natural rubber itu kelebihannya adalah dia tahan terhadap keausan. Yang kedua memiliki hysteresis loss yang lebih rendah. Jadi kerugiannya akibat hysteresis itu lebih rendah. Nah, untuk kelebihan dari yang sintetik dia koefisien geseknya tinggi. Nah, perbedaan dalam tractive performance. Nah, jadi untuk yang truk karena natural rubber itu kelebihannya tadi ya. Jadi dia tahan aus dan juga hysteresis lossnya rendah, tetapi dia kelemahannya adalah koefisien geseknya lebih rendah dibanding dengan sintetik rubber. Hysteresis loss lebih rendah berarti dia memiliki rolling resistance yang lebih rendah. Ketika rolling resistance lebih rendah berarti dia akan menyebabkan hemat bahan bakar. Nah, itu adalah hal-hal yang diutamakan dalam mobil-mobil besar seperti truk. Nah, perbedaan dalam tractive performance menyebabkan perbedaan yang signifikan pula dalam hal stopping distance. Nah, ban truk kira-kira memiliki stopping distance dengan waktu yang lebih lama dibanding dengan ban passenger car. Artinya karena tractive performanya itu lebih rendah, berarti gaya pengeremannya juga lebih rendah. Akibatnya stopping distance-nya, waktu untuk berhenti itu lebih lama dibanding dengan ban yang passenger car, kira-kira 1,65 sampai 2,6 kali lebih lama dibanding dengan passenger car. Nah, demikian penjelasan tentang ban di jalan yang jalan basah. Kemudian kita sudah bahas hydroplaning dan kita sudah bahas perbedaan ban truk dan ban passenger car. Maaf penjelasannya belepotan, semoga bisa dimengerti dan jika ada salah silakan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Akan saya bahas tentang ride properties dari ban, bagaimana tentang kekakuan ban dan sebagainya. Oke, terima kasih.